judul Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menentang. Aku berseru, mengapa ya Tuhan nyatakan kehendakmu. Jalan Tuhan bukan jalan tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan Tuhan indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalan tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan Tuhan indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu terus di depan Tuhan, agar firman yang disampaikan itu bisa memberkati kami semua dan siap mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap luar biasa dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada hari ini Miss Renita akan memberikan sedikit renungan untuk kalian semua yang bertemakan berharap kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 30-31. Miss Renita akan bacakan untuk kalian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, judul pada renungan hari ini adalah mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8, kalian bisa dibaca sendiri di rumah ya. Nah, mari dorong pengharapan kita. Di tahun ini kita harus menjadi anak Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun yang kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ditanam di tepi air menunjuk pengertian bahwa kita ditanam di dalam Yesus sebagai air kehidupan.
Lantas bagaimana caranya sebagai orang percaya kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air? Di Yeremia di atas tadi, di ayat yang ke-7 mengajarkan yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu atau bergantung atau bersandar pada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita letakkan pada tumpuan kita. Jadi, mengandalkan Tuhan atau bertumpu pada Tuhan menunjuk pemahaman bahwa Tuhanlah menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Percayalah jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menanggungnya. Tidak peduli seberapa besar masalah atau beban yang kita pikul. Kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Kata menaruh harapan dalam King James Version menggunakan kata trust. Yang berarti menaruh percaya atau kepercayaan. Jadi, kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh kepercayaan bahwa hanya dengan Tuhan, maka segala sesuatunya dapat dilakukan atau bisa terjadi. Kita harus mengandalkan Tuhan, bertumpu pada Tuhan, baru kita bisa menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan penyedia kebutuhan kita, tetapi banyak dari kita tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, dalam melakukan segala sesuatu, baik itu rohani maupun jasmani, kita harus menaruh trust kepada Tuhan. Ada dua pelajaran yang harus kita pahami tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Yang pertama, pada saat kita menaruh percaya kepada Tuhan, percaya itu harus mengalami ujian. Contohnya di Kejadian 30 ayat 22-23 mencatat tentang Rahel istri Yakub yang selama 7 tahun telah belajar menaruh harapan kepada Tuhan supaya ia dikaruniai untuk memiliki anak. Allah ingat doanya dan membuka kandungannya. Jika kita menaruh harapan kepada Tuhan, maka Ia pasti ingat kepada kita. Dan jika Allah ingat kita, maka segala sesuatunya pasti terjadi. Kata ingat bukan menunjuk bahwa Allah pernah melupakan, tetapi ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, maka ingatan Tuhan akan doa-doa kita begitu kuat sehingga kairos atau waktu Tuhan itu pasti terjadi. Perhatikan peristiwa yang terjadi sebelum Rahel akhirnya memiliki anak, di mana Rahel harus mengalami ujian dulu. Kejadian 30 ayat 1-2 mencatat ketika diketahui Rahel bahwa Lea, kakaknya, telah melahirkan beberapa anak bagi Yakub. Maka Rahel menuntut Yakub untuk memberikan seorang anak bagi dirinya. Kalau tidak, ia lebih memilih untuk mati. Maka marahlah Yakub kepada Rahel dan berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Akibatnya Rahel memilih jalan sendiri di ayat yang ketiga, yaitu memberikan Bilha atau budaknya kepada Yakub supaya ia melahirkan anak di pangkuan Rahel. Dalam menaruh harapannya pada Tuhan, Rahel mengalami ujian dan ia sempat tidak tahan uji. Jadi menaruh harapan kepada Tuhan itu harus mengalami ujian. Apakah itu memutuskan untuk memilih jalan sendiri atau kita memutuskan untuk menanti dengan sabar sesuai waktunya Tuhan. Yang kedua, orang yang menaruh percaya kepada Tuhan memerlukan keberanian. Contohnya di dalam Keluaran 14 ayat 10-15 mencatat, ketika kita diketahui bahwa Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, maka sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Dalam hal ini Musa mengajak orang Israel untuk berani menaruh percaya kepada Tuhan. Kata "jangan takut" itu sama dengan beranilah, dan kata diam bukan berarti takut dan tidak mau berbuat apa-apa, tetapi menaruh percaya dan sepenuhnya pada pemilihan Tuhan. Berani yang dimaksud adalah berani karena punya pengalaman dengan Tuhan di masa lalu. Kalau tahun sebelumnya telah kita lalui karena pertolongan Tuhan, maka beranilah
untuk melewati tahun ini. Jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Mari pandang dan ingat kesetiaan Tuhan yang menyertai kita setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita punya keberanian untuk melangkah di hari esok dan tetap menaruh harapan atau trust kepada Tuhan itu. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, supaya kita menjadi orang yang percaya, yang mengalami berkat seperti pohon yang ditanam di tepi air. Itu yang bisa Miss Renita sampaikan kepada kalian. Semoga kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan kita bisa menjadi orang yang percaya dan mengalami berkat yang seperti pohon yang ditanam di tepi air tadi. Sehingga kita tidak akan mengalami kekeringan, kita akan selalu setiap saat akan berbuah oleh firman-firman Tuhan. Sebelum kita memulai KBM, marilah misalnya kita ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Kau berikan. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang percaya dan selalu berharap kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, Engkau berkatilah kami, Engkau senantiasa tuntun kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.